Oke, kita kembali dengan podcast Scienting bersama Farhan dan Denny. Ya, saya Denny. Saya Alfian. Padahal kita udah di briefnya, kita nggak memperkenalkan. Oh gitu. Jadi pada kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Alfian nih. Pak Alfian ini adalah Direktur Nerve Center Indonesia, Direktur Riset. Yoi. Sungguh terlihat kan? Sungguh terlihat ini direkturnya. Riset gitu ya. Iya. Nerve Center Research Institute ya. Wah, itu kayak bener ya Pak? Iya kayak bener. Kayak bener. Saya bener ya. Jadi baru dari sekolah ini anak. Iya, dari sekolah anak tadi beberapa. Jadi ya kebetulan ada kemarin udah satu, anak saya kebetulan banyak yang 4. Jadi kemarin anak yang pertama ya istri saya bisa gitu ya ngambil. Nah hari ini 2 orang. Jadi karena 2 kelas kan mau nggak mau kan harus apa? Nggak mungkin belah 2 kan gitu. Kayak kaki pusing itu nggak mungkin. Jadi akhirnya saya ada istri saya ke yang kelas yang ini, saya kelas yang di sana gitu. Untuk ambil riset. Bagus apa itu? Ya lumayan lah. Kita mulai apa nih, pertanyaan apa nih? Direktur, seorang direktur Nerve Center kan, dan terkenal. Kita mulai dari ini aja deh. Lagi sibuk apa sih Pak sekarang Pak? Sekarang ini dari Anda diam. ada suara-suara tak terlihat. Suara tak terlihat ya. Abaikan lah gitu. Sekarang kita lagi fokus nulis proposal LPDP yang kolaborasi internasional. Jadi di Nerve Center Indonesia Institute kita bikin 3 proposal, 2 proposal kolaborasi internasional. Jadi saya dengan pihak NIMS National Institute for Material Science. Terus ada kemarin itu Dr. Wipit dengan dari NIMTE itu dari Cina, dan yang terakhir yang satu lagi Mbak Aza itu dengan Arizona State University kolaborasinya. Jadi udah internasional ya? Iya, kita emang sekarang mencoba untuk go internasional. Internasional. Kayak Agnes mulu. Iya, nggak mau kalah. Nah, iya. Oke. Terus apa sih yang suka dukanya nih di jalan riset sekarang di Indonesia? Wah, sekarang tuh berat emang. Apalagi zaman sekarang ya. Iya. Zaman COVID di mana-mana nih ya. COVID berat banget ya. COVID ini berat sekali emang, kerasa sekali. Jadi saya berpikir kita tuh nggak akan kena imbasnya karena riset ya. Karena riset gitu kan. Dan buat pendanaan juga kan sudah dijadwalkan dari awal-awal tahun ya. Jadi awal tahun kita ya dapat dana lumayan lah ya dari pendanaan itu. Cuma semua berubah setelah negara api menyerang ya. COVID-19. Setelah ada COVID-19 ya semua pendanaan itu dialihkan untuk penanganan COVID-19. Maka semua dipospon ke tahun depan. Jadi dana riset yang kita dapatkan itu semua dipospon ke tahun depan. Maka kita mesti berpikir kembali supaya tetap bisa jalan ini institut. Maka kita terus mencoba untuk mencari alternatif pendanaan yang lain, dan yang tidak berdampak cuma hanya LPDP gitu kan. LPDP maksudnya tidak, soalnya tidak menggunakan anggaran negara kan ya, dia kan dana abadi gitu ya. Jadi memang ya itu bisa kita salah alternatif lah yang untuk kita ajukan gitu, dan kita coba mencari dana dari situ. Walaupun memang kompetitif karena semua orang berpikir seperti saya gitu loh. Banyak yang situ. Iya, semua berpikir seperti saya, maka semua ke situ semua kan. Ya semua di universitas, di lembaga riset, semuanya pasti mikirnya sama seperti saya, makanya semua akan ke sana gitu kan, supaya tetap bisa gitu. Kecuali yang penelitiannya memang tentang COVID-19, itu pasti itu mau tetap jalan dan lebih mudah dapat pendanaan. Yang tentang seperti itu. Nah, yang kayak bidang-bidang kayak saya ini gitu kan, yang susah lah gitu hubungannya sama ini gimana gitu kan, maksa banget gitu kan. Ya udah lah, akhirnya ya kita coba survive dengan cara nyari dana yang seperti itu. Tapi yang riset yang tadi itu yang COVID-19 ada nggak sih? Ada. Jadi kita tuh ya, sebelumnya juga kita mengajukan yang pendanaan yang LPDP Ristek COVID BRIN gitu ya. LPDP Ristek BRIN COVID-19. Jadi itu pendanaan dari LPDP, tapi Ristek yang mengelola. Kementerian Riset dan Teknologi yang mengelola. Kita tuh mengajukan sekitar berapa ya, saya lupa, 5 atau 4 proposal ya. Di situ ya temanya tentang COVID-19 semua. Jadi kita juga kebetulan kita punya penelitian tentang
kita punya produk, kita salah satu produk yang dikenal dan Nusantara itu propolis ya. Oh iya. Jadi setelah kita uji gitu dengan simulasi, ternyata itu ada kemungkinan gitu propolis ini bisa mencegah si virus itu masuk ke dalam sel tubuh. Yang ningkatin imun responnya. Ya, imun responnya gitu kan. Makanya dari ini kita sudah submit papernya ke jurnal yang dipunyai oleh American Chemical Society. Tapi sekarang masih review sih, tapi itu udah cukup menarik lah menurut saya gitu. Nah dari itu kita mau extend tuh studi kita kemarin cuma simulasi dan modeling, kita mau uji klinis gitu kan sekarang. Itu yang dengan ASU itu ya? Sama beda. Ini yang penelitian sendiri. Yang ASU itu ya masih belum dibuka ke publik. Masih ini ya top secret ya, confidential gitu. Nanti langsung dicontek lagi. Hati-hati dicontek orang luar kan gak tahu nih. Itu menarik banget gitu. Saya bisa seperti ini yang kemarin yang kita sedang ajukan sama ICU itu emang cukup menarik. Makanya ya kita keep dulu lah gitu. Kita keep dulu gitu. Siap. Kalau yang tadi yang proposal kita udah simulasi dan modeling, sekarang mau uji klinis ya kita kerjasama dengan rumah sakit Pusri ya di Palembang. Dengan kebetulan direktur rumah sakitnya kolega kita juga dan dia tertarik untuk bekerjasama. Kita kerjasama bareng gitu. Kita coba ujikan langsung ke pasiennya gitu ya. Pasien yang terpositif COVID-19 ini, SARS-CoV-2 gitu. Nah, coba kita lihat apakah emang ini bisa gitu kan. Si propolis itu sebagai ya nggak mengobati sebenarnya sih ya, tapi menambah gitu. Soalnya ada efeknya dulu kan? Ada efeknya dulu masih tester. Soalnya emang kalau yang buat sakit banget nggak mungkin juga juga. Itu emang harus ada obat. Ada obatnya gitu, ada obatnya. Sedangkan ini kan hanya suplemen gitu, bukan obat gitu. Terus sekarang tuh berarti lagi yang bantuin Pak Alfian siapa aja sih? Jadi di Nano Center Research Institute itu kita punya 4 grup riset. Ada 4 grup riset. Jadi ada grup riset mineral processing itu grup dari saya sendiri. Nah di bawahnya ada Galuh Sukmarani itu lulusan dari ITB, ada Muzakir Dioktianto lulusan ITS. Jadi mereka di mineral processing group riset itu kita fokusnya ke yang itu pengolahan bahan alam. Pengolahan alam. Jadi kemarin juga kita baru publish paper mengenai kita ngolah biji mangan. Yang di post di Facebook. Nah, itu biji mangan. Nah, Facebook itu. Yang biji mangan jadi pewarna hitam. Buat tinta gitu kan? Tapi lebih ke arah temperatur aplikasi. Jadi kemarin sempat diuji di Pindad. Arah senjatanya Pindad gitu. Jadi jadi dia tahan panas. Jadi si catnya itu nggak akan terkelupas atau berubah warna. Karena senjata tuh kalau nembak itu jadi panas kan? Iya. Jadi harus di 500 derajat dia harus tahan. Kalau pengujian di Pindad tuh 500 derajat 15 menit. Tidak masalah, berarti itu cocok oke lah. Nah kami nguji 500 derajat 1 jam gitu kan. Oke gitu. Ternyata emang nggak berubah warnanya gitu. Nggak berubah, jadi udah bahagia. Dan kemarin papernya diterima gitu kan di Journal of Mineral Processing Technology gitu kan. Jurnal Material Research and Technology JMRT. Oke. Tadi kan udah ya kita nanya tentang research groupnya di Nano Center sendiri. Sekarang kita kita kembali lagi ke Pak Alfiannya sendiri. Yang dulu sempat kuliah di Jepang dan juga Korea kan? Kuliah di Korea. Kuliah di Korea. Jepang untuk kerja. Di Jepang kerja. Jepang untuk kerja. Nah, sempat kalau nggak salah pernah ke teknik apa? Sempat ke mana? Sebelumnya peternakan ya? Pertanian. Pertanian. Ke pertanian dulu. Nah, kenapa tiba-tiba sekarang ke material nih? Ke wilayah material. Murtad kah apa nih? Sudah murtad tadi. Murtad. Alasannya apa nih sebenarnya? Nggak tahu ya. Jadi saya tuh suka dapat hal yang tidak saya sukain kayaknya ya. Itu kayak karma gitu. Karma gitu. Dari mulai kuliah ya dari awal. Saya kuliah nggak mau ke pertanian. Dengan ternyata SPMB karena namanya apa namanya? Itulah yang masuk itu ya, lupa namanya apa gitu. Dulu namanya UMPTN. Ternyata saya nggak lulus. Dapat undangan dari IPB D3.
PMDK namanya kalau dulu ya. Oh, yang undangan ya? Undangan tanpa tes ya? Iya, tanpa tes, tapi D3 teknik pertanian. Kan males tuh benernya gitu kan. Aduh, teknik pertanian apa sih gitu kan. Asal tahu aja dulu ya Pak. Waktu itu ada 3 pilihan sih. Ada 3 pilihan gitu. Ada 3 ababa-ababa tapi intinya pertanian kan ya. Intinya pertanian gitu kan. Tapi ini ada tekniknya, yaudahlah ini aja lah gitu. Daripada aku kuliah kan mikirnya gitu kan. Daripada aku kuliah, yaudahlah ambil aja lah teknik pertanian. Gitu. Ternyata, emang buka pemahamannya deh pertanian itu nggak pertanian banget. Jadi teknik pertanian itu sebenarnya solving problem buat engineering. Tapi topiknya di pertanian gitu. Makanya itu engineering banget gitu. Mata kuliahnya tuh engineering banget bla 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 gitu. Wah kata saya keren juga nih gitu kan ya. Termo gitu. Iya, termodinamika 1 2 dapat termo flow gitu. Iya, mungkin gitu. Mekanika fluida, mekanika teknik gitu kan. Fisika dapat 2 kali, 3 kali malah kan ya. Fisika dasar, fisika 2, fisika lanjutan gitu kan. Wah, pokoknya stres deh. Gitu. Isinya gitu. Jadi emang dia menyelesaikan masalah-masalah pertanian dengan keteknikan, dengan engineering. Wah makanya menarik gitu. Tapi ada 2 mata kuliah yang saya nggak suka. Apa tuh? Yang berbau elektronika. Listrik-listrikan. Jadi ada 2 mata kuliah. Pertama fisika listrik ya. Itu saya nggak suka. Gitu kan. Ya asal lulus aja. Penting lulus saya udah lewat. Dan yang mata kuliah yang kedua yang nggak suka saya elektronika dan instrumentasi. Alat-alat sensor gitu-gitu Iya ya. gitu-gitu. Itu saya juga nggak suka. Nah ini karma pertama. Karma pertama. Nah jadi waktu kuliah termodinamika syaratnya itu harus buat proposal, sekarang PKM ya. Dulu namanya RKIM zaman saya. Sebagai salah satu tugasnya gitu kan. Tugasnya. Ya, akhirnya saya buat karena saya sering main ke kebun teh ya. Saya senang main ke kebun teh, dingin soalnya kan. saya iseng aja ngeliat di kebun teh itu proses pengolahannya ada satu namanya proses fermentasi. Itu boros banget itu kan dilembabkan ya pakai air gitu ya, pakai uap udara gitu ya, uap air dilembabkan gitu pakai kipas gitu, dan itu nyala semalaman. Saya mikir ini boros banget sih gitu kan. Nah itu udah tercapai humidity-nya udah tercapai, kelembapan udah tercapai tapi tetap nyala gitu kan. Nah pas lagi makanya saya kepikiran itu pas sudah bikin proposal, saya bikin proposal itu kontrol alat pelembab udara. Asal lulus aja intinya gitu kan. Mikirnya gitu kan. Bikin proposal. Tahu-taunya proposal saya jadi diajukan untuk ke PKM lah kalau sekarang mah gitu kan. Saya bilang ke dosennya gitu kan, almarhum Pak Ari, Pak maaf Pak ada saya gitu, saya nggak ngerti elektronika gitu. Saya ngasal doang gitu kan. Saya cuma supaya lulus aja mata kuliah gitu kan, dapat B akhirnya gara-gara itu kan termodinamika gitu. Oh enggak, ini bagus kamu harus, tapi saya nggak bisa. Ya nggak apa-apa, kita bareng-bareng saya gitu kan. Saya belajar, akhirnya saya kerja keras belajar sendiri ya. Pas saya ikut saya nggak paham instrumentasi dan elektronika ya. Tapi gara-gara itu saya jadi ngepaham. Jadi saya main ITB-an. Oh iya. Ke perpustakaan, baca-baca buku elektronika gitu. Pokoknya sampai saya belajar banget gitu ya, supaya saya paham, ngerti, sampai saya bisa bikin rangkaian elektronikanya, sampai saya bisa bikin kontrolnya, bla 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 gitu. Masuk final gitu ya. Timnas gitu ya. Itu di Solo tahun 2000 berapa ya? Saya lupa. 2002 lah. Yang berapa saya lupa. Saya ke Solo gitu kan, presentasi, nggak ada harapan juara, yang penting ya jalan-jalan. Bisa main kesana gratis. Gratis. Juara 3 gitu. Tanpa effort gitu ya. Pak itu saya nggak suka gitu kan ya. Hal yang nggak suka malah jadi suatu hal yang membanggakan. Setelah itu kan wah saya pikir ini harus jadi jalan saya nih gitu kan. Setelah itu kan ini harus jadi jalan saya nih. Jadi mulai ada senang sama riset. Gara-gara itu kan. Oh ini enak banget gitu ya, walaupun pusing kepala gitu ya, maksudnya yang memecahkan masalah tapi kayak seru gitu kan. Akhirnya lulus S1 pingin jadi dosen. Dan kebetulan emang di tempat saya orang dosen instrumentasi elektronika. Jadi tawaran jadi dosen sama kampus kan. Tapi ternyata antriannya panjang gitu kan. Antrian. Antriannya panjang. Wah ini kayaknya bapak saya bilang, wah kayaknya kamu kelamaan nih kalau ngantri gitu kan. Udah pulang aja deh sini. Ya berarti saya pulang nih, Tangerang ya. Karena suruh pulang ya pulang. Nah di sini ketemu sama Pak Nurul.
Jadi ceritanya emang Pak Nurul tuh inget banget kejadiannya. Sampai tanggalnya pun Pak Nurul tahu gitu kan. Masih membekas di Pak Nurul. Life changing. Kata Pak Nurul gitu. Jadi kata Pak Nurul, saya waktu itu ada acara remaja masjid di mana di Masjid Serpong yang gede itu loh. Oh iya. Dekat sebelum pasar. Iya, sebelum pasar ya, sebelum pasar, gitu ya. Jadi ada acara remaja masjid itu se-Tangerang gitu ya. Nah, terus butuhin fokus. Tahun itu kan susah ya nyariin fokus ya. Kontak ada kan. Itu tuh ada tuh yang rentalin di Muncul Komputer. Nah, saya pinjem kan. Akhirnya ya singkat cerita karena Muncul Komputer itu hari Sabtu, nah hari Minggu itu tutup, pokoknya saya balikan ke rumah sama Pak Nurul. Terus saya nggak ngerti apa. Pak Nurul sih bilangnya ya udah kerja bareng sama saya lah, tentang kerja ya. Sama Pak Nurul ya siapa gitu kan. Nah, mikirnya bakal soalnya kata Pak Nurul ngerjain tunggu-tungguan gitu kan. Mungkin instrumentasi mikir saya kan gitu. Ternyata kesini-sininya kejadian arah material gitu, ternyata menarik. Nah itu enggak mata kuliah yang saya nggak suka yang kedua. Iya, waktu saya kuliah S1 tuh banyak rupanya. Jadi kan yang suka yang mana? Sukanya yang mekanika gitu. Saya suka gitu. Nah ini jadi ada dua mata kuliah yang berbau elektronika, itu saya nggak suka. Yang kedua yang berbau pengetahuan bahan. Jadi ada dua mata kuliah tuh, pengetahuan dan kekuatan bahan. Itu dua mata kuliah yang berbeda. Nah itu saya nggak suka tuh, soalnya kenapa? Aneh menurut saya gitu. Jadi nembak X-ray, ada ada jarak antar atom, bla bla bla, sardi gitu kan dia. Pasti ini orang nggak jelas ngajar gitu. Saya pikir gitu, parah banget saya gitu. Nah terus itu malah jadi jalan hidup saya yang kedua. Itu yang bikin saya murtad. Jadi sama Pak Nurul, ya saya dipaksa shifting ke material berat sekali. Jadi dari nol berarti Pak? Ada dua mata kuliah itu, dua mata kuliah dasar saya itu kan saya nggak dalemin gitu kan. Nggak dalemin, saya asal lulus doang, ngebecek gitu, alhamdulillah lah. Udah biasa itu. Ngapain saya belajar effort yang untuk mata kuliah yang nggak saya pakai gitu, dan saya nggak ini aja gitu, nggak senang aja. Nah, ternyata saya harus belajar itu dari awal. Nah, jadi pas dia belajar, ini dulu saya pelajarin gitu. Gitu. Baru ternyata pakai sekarang nih. Betul gitu kan. Kata saya itu jadi yang saya shifting. Ternyata di material tuh ya walaupun berat ya karena saya harus berubah, tapi ternyata material itu menarik gitu. Material menarik. Jadi yang material itu kan emang jadi milestone peradaban ya kalau kita lihat ya. Kan coba kita kenal zaman batu, zaman perunggu, zaman apa. Jadi semuanya berbasis material. Yang peradaban manusia itu ya lihat ya materialnya digunakannya gitu kan, material digunakan. Makanya kalau saya sekarang Indonesia gitu ya, kita mau lihat seberapa Indonesia maju, maka kita lihat seberapa maju material di Indonesia gitu kan. Makanya saya ini menarik gitu, menarik gitu. Untuk kita ya dalemin. Nah itu gimana ceritanya bisa murtad pertanian ya penuh drama lah boy. yang membawa kesuksesan tuh yang ke hal yang tidak suka ya itu yang tidak saya suka. Tidak suka jadi coba apa lagi ada lagi gitu kan. Yang tadi termodinamika saya nggak terlalu suka gitu kan sama termodinamika gitu kan. Nah S2 dapat termodinamika ya biasa aja karena memang saya nggak fokus juga ke situ kan. Nah S3 gitu kan saya dapat termodinamika, itu dosennya tuh bisa bahasa Inggris. Dia dari mana? Dari Amerika. Tapi nggak pernah mau ngajar bahasa Inggris. Tapi dia ngajar pakai bahasa Korea. Ngajar pakai bahasa Korea kan pusing gitu kan ya. Termodinamika ngajar pakai bahasa Korea gitu. Aduh kata saya mampus saya kata saya gitu kan. Jadi saya setiap ke kelas tuh kalau nggak tidur saya baca buku yang lain. Gak ngerti juga kan udah sampai itu. Jadi tapi emang kalau soalnya pakai bahasa Inggris pas lagi soal, dan jadi ya belajar sendiri aja sendiri. Ternyata tidak terus suka. Nah life changingnya profesor saya tuh ngasih paper, ingat banget saya, yang cuma 2 halaman papernya. Nah itu studi dari Negita, dia publish di American Ceramic Society, bagaimana dia mesimulasikan sintering aditif. Nah kalau sintering, kemarin Mbak Pipit ngomong sintering itu jadi sebuah cara untuk supaya serbuk-serbuk itu menjadi nyatu.
Jadi beda dengan logam. Kalau logam itu kan kita memfabrikasinya dengan cara kita melting ya. Nah, jadi kita cairkan, kita cetak. Nah kalau keramik nggak mungkin kan? Keramik titik lelehnya 3000 derajat gimana? Meltingnya matahari dulu. Capek gitu ya. Makanya kalau di keramik itu caranya dengan cara sintering. Jadi starting materialnya serbuk. Nah serbuk-serbuk itu kita kompaksi, kita bentuk sesuai dengan yang kita inginkan, gitu. Kemudian kita panahkan pada suhu tertentu. Nah sampai akhirnya jadi material jadi. Nah, itu caranya. Namanya sintering. Nah, itu 2500 derajat Celcius 5 gigapascal. Yang pasti nggak friendly lah buat industri ya. Buat makanya ada namanya sintering aditif, bahan tambahan supaya suhunya bisa turun, yang pressure-nya juga bisa turun gitu kan. Nah selama ini emang penentunya trial and error. Apa sih bahan aditif yang perlu ditambahkan gitu kan. Nah pionirnya sama yang namanya Keiichi Negita kalau nggak salah namanya. Dia orang Jepang tahun 85-86. Jadi dia bikin simulasi mengenai sintering aditif. Nah, itu paper itu dirujukan banyak orang gitu kan. Jadi dia bisa sukses menentukan beberapa aditif. Tapi ada beberapa aditif yang prediksi dia baik, nyata enggak. Gitu kan, nyata enggak. Oh, pas saya pelajari lebih lanjut gitu ya. Nah, itu paper tentang termodinamik. Hal yang tidak saya suka. Hal tidak saya suka gitu. Jadi saya pelajari gitu kan. Saya butuh waktu lumayan ya. Saya butuh waktu ya beberapa bulan untuk paham paper tersebut gitu kan. Tiap hari dimarahin. 2 halaman dong lu. 2 halaman. Tiap hari dimarahin sama profesor gitu kan. Gimana progres kamu bla 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 gitu kan. Ya ampun prof gitu kan. Ampun prof gitu kan. Ya pokoknya saya kena ini ya emang karena ya jadi makna moral story-nya gitu. Jadi sering-sering ke perpustakaan akhirnya gitu kan. Pinjam buku baca dari saya senangnya di luar negeri tuh ya. Dari buku klasik sampai buku yang paling modern ada. Itu saya senangnya banget gitu, ke perpustakaan itu seperti itu gitu. Jadi pas lagi saya di sana ya, jadi saya nemu banget yang buku yang tahun sebelum saya lahir gitu. Ada tahun berapa kah itu? Sampai buku yang zaman sekarang. Jadi saya sering compare gimana mereka membanding zaman dulu yang teori ini sama teori ini bagaimana. Saya sering banget kayak gitu. Ya enaknya gitulah di luar negeri. Lu belum pakai internetnya ini ya? Belum umum ya? Iya nggak sih? Udah. Riset. Ada paper banyak gitu. Nggak ada online. Tapi kan biasanya perpus lebih lengkap ya. Baca buku langsung. Baca buku kan enak di perpus ya. Iya, baca buku enak di perpus gitu kan. Kan paper banyak singkat ya. Teori dasarnya itu nggak terlalu dibahas habis. Nah, itu yang saya perlu banget teori dasarnya itu kan. Itu yang lama gitu. Itu yang cukup gitu ya. Berbulan-bulan saya coba memahami itu. Itu termodinamika saya tidak suka. Tapi jalan hidup saya gitu kan. Nah, begitu ya saya dapat feel-nya, saya akhirnya tahu nih kita nggak komplit studinya. Saya bisa bilang kayak gitu. Ada gap ya, ada. Iya. Makanya kenapa apa yang diprediksi sama beliau masih tetap ada yang salah gitu kan. Gitu kan. Itu yang saya bisa ngomong gitu. Ya dibilang kurang ajar sih sama profesor. Saya dipercaya dia sama kamu. Ya benar kamu gitu. Benar ya. Jadi saya perlu membuktikan. Jadi saya pertama saya simulasikan dulu secara termodinamik, terus saya buktikan saya eksperimen. Nah itu yang saya lakukan. Dan ternyata apa yang saya prediksi itu benar. Jadi 100% tidak bertentangan dengan hasil eksperimen. Gitu kan. Makanya kaget juga profesor kan. Pas lagi sambil marah-marah gitu, coba harus kamu gitu kan. Coba dengan aditif A bagaimana hasilnya? Begini prof gitu. Gimana hasil simulasinya? Sesuai nggak sesuai? B sesuai nggak semua? Sampai berapa ada saya tuh sekitar 11 aditif gitu ya. Itu semua sama. Sudah, wah Alfian, this is good gitu. Sambil marah-marah tuh, this is good gitu. Akhirnya itu paper pertama yang publish. Jadi dengan simulasi itu ternyata saya bisa publish lumayan banyak paper. Paper dengan simulasi itu. Dan menemukan aditif-aditif yang baru yang tidak pernah terpikirkan sama orang lain. Jadi dan itu ternyata cukup signifikan perbedaannya gitu kan dengan yang konvensional yang udah ditemukan. Jadi kayak yang menurut saya cukup ada breakthrough-nya gitu ya. Itu saya menemukan dengan scandium.
scandium oxide ataupun scandium metal itu bisa digunakan. Ternyata dia selain membuat si SiC itu silikon karbida itu dense ya, pada suhu yang cukup rendah 1750 degree C gitu, rendah kan dibanding 2500 gitu. Nah, dan juga dia menahan laju grain growth, pertumbuhan butirnya. Itu buruk tuh. Itu. Biasanya gitu kan, itu hukum alam ya. Hukum alam. Jadi kalau kita panaskan sebuah material, maka dia akan mengembang. Iya kan ya, hukum alam ya, hukum alam. Atau kalau saya ada 2 butir kita panaskan, maka dia akan berdifusi satu sama lain, akhirnya jadi besar. Nah, jadi kita melihatnya membesar, padahal dia gabungan dari 2 butir. Nah, kayak gitu. Itu hukum alam. Dia akan, jadi kalau kita bilangnya pertumbuhan butir, yang intinya adalah emang si partikel-partikel tersebut gabung jadi besar. Nah, ternyata dengan scandium ini dia bisa menahan laju itu. Menahan laju pertumbuhan butir itu, grain growth itu gitu. Jadi saya menggunakan partikel SiC yang saya gunakan ukuran partikelnya itu 50 nanometer. Saat yang awalnya 50 nanometer. Nah, kalau dengan konvensional yang aditif biasa itu hasil akhirnya sekitar butirnya ya, ukuran butirnya di atas 800 nano. Cukup signifikan pertumbuhannya kan ya. Tapi dengan menggunakan scandium ini cuma 3 kalinya 150 gitu, wah itu lebih banget gitu kan, lebih banget. Walaupun saya bingung gimana menjelaskan fenomena yang terjadi gitu kan. Ada sifat atau karakteristik khususnya sih yang jadi pada saat kita bisa, jadi kenapa kita penting banget menahan laju pertumbuhan butir, karena itu berhubungan dengan mechanical properties. Sifat-sifat mekaniknya. Jadi kekerasan itu tentu akan tetap optimum. Yang rendah, yang butirnya halus sama yang butirnya kasar, itu pasti lebih keras yang halus. Gitu kan. Yang halus, dan itu penting kalau buat aplikasi di suhu tinggi gitu kan. Karena saya menggunakan SiC saya kan untuk suhu tinggi ya, suhu tinggi gitu. Makanya jadi menarik gitu, jadi menarik gara-gara itu. Nah, ya walaupun fenomenanya itu bingung gitu, ini kok nggak seperti itu gitu, kenapa gitu kan? Saya kan harusnya kan tumbuh ya, tumbuhnya ya. Itu belum bisa dijelaskan sekarang? Bisa. Udah. Bisa. Walaupun nggak tahu penjelasannya benar apa enggak ya. Belum fix benar. Jadi ada sebuah teori gitu, teori yang namanya contact flattening. Jadi ini dipropos sama Kingery tahun 50-an. Dia publish di jurnal fisik apalah gitu. Dia menerangkan tentang teori tentang liquid phase centering. Gitu kan. Ini bahasa teknis banget ya. Bahasa. Kita harus coba ngerti lah. Mohon maaf semuanya. Jadi teori tersebut tidak pernah dipakai sampai sekarang. Karena teori tersebut dianggap nggak pernah terjadi di real system gitu, misalnya di dunia nyata, karena di teori tersebut tidak ada pertumbuhan butir. Tidak ada pertumbuhan butir sama sekali gitu kan. Nah, menurut saya teori tersebut paling pas dengan emang fenomena yang saya hadapin ini gitu loh. Saya ada pertumbuhan butir ada pertumbuhan butir gitu ya, walaupun emang minimal, itu lebih karena di ujungnya gitu, di fase terakhirnya. Itu wajar gitu kan. Itu wajar keadaan solid state gitu kan. Nah, tapi ngelihat karakteristik dari yang dipropos sama Kingery gitu loh, itu terjadi di material saya. Nah, jadi saya ya bisa penjelasannya dari situ, bisa diambil dari situ. Jadi emang kayaknya teori yang pas untuk fenomena yang saya hadapi itu ya teorinya Kingery gitu kan. Tapi ini nguji lagi ya dengan hipotesis dari Kingery. Udah publish juga yang publish juga itu. Nah, itu. Ya itu menarik tuh. Jadi pas lagi ujian tuh, pas lagi sidang tuh, sedang S3 saya di Korea tuh. Kan kebetulan salah seorang profesor itu dedengkotnya gitu ya. Dedengkotnya sendering gitu lah. Korea gitu. Dewanya sendering gitu. Saya udah panik juga sebenarnya. Profesor saya juga bilang, "Alfian, kamu yakin nih propos teori ini?" Profesor saya kayak gitu kan. Kata saya, ya saya entah Prof gimana saya juga nggak terlalu yakin, tapi
data-data saya menunjuk ke arah situ gitu. Jadi menurut saya ini yang paling pas. Kamu tahu kan ada profesor ini gitu ya sebagai penguji. Tahu prof. Ya udahlah kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udah pas lagi sidang tuh wah bener dia profesor tuh agak marah sama saya. Bilang nggak make sense gitu kan. Sampai beliau tuh maju ke depan loh. Maju ke depan dan semua teori post gitu kan. Nulis gitu kan. Balas nggak balas? Ya saya pas lagi gitu saya bilang iya prof saya paham, saya ngerti semua profesor itu. Jadi akhirnya saya lempar aja. Oke menurut profesor gitu mohon maaf terus saya gitu. Dengan data yang saya punya ini tema mana yang paling pas saya gituin. Beliau diem. Beliau dan duduk gitu kan. Beliau dan duduk. Saya tuh sidang dari jam 3 sore jam 7 malam. Wow. Gitu kan. Capek lah pokoknya. Capek banget sih itu. Iya, dan itu tuh berhenti gara-gara profesor saya ada meeting yang lain. Kalau enggak mungkin lanjut itu. Sampai subuh. Nah kan saya deg-degan tuh. Saya pikir saya nggak lulus. Gitu kan, jadi kalau nggak lulus saya ngulang sidang kedua gitu ya. Ternyata dan karena biasanya kan setelah sidang saya tahu kamu lulus apa enggak gitu ya. Nah saya tuh enggak karena baru mau sidang ya baru ada meeting yang lain. Makanya udah besok lagi ya alurnya gitu. Wah tuh semalam saya tidur. Kepikiran kagak lulus gitu. Ngulang sidang dan ngulang gitu kan. Pikirnya gitu aja kan pokoknya udahlah pasrah aja gitu. Pagi-pagi datang ya udah siap untuk sidang ulang gitu kan. Tahu pas dipanggil sama profesor dikasih nilainya kaget juga saya. Nilai apa? Ya lulus saya. Lulus. Dan yang ngasih nilai paling tinggi itu profesor yang itu Dedengkot itu 98 yang ngasih nilai. Wah, gila kata saya gitu. Kan dia saya mikir dia bakal jatuhin saya gitu loh. Karena dia ngasih pakai sama saya. Dan itu yang ngasih nilai paling tinggi. 98. Profesor saya aja nggak ngasih nilai itu. Kata saya ya alhamdulillah. Ya itu ya tapi itu yang tadi life changing yang ketiga yang saya nggak suka termodinamik itu jadi jalan hidup saya malah gitu kan. Ya jalan hidup saya untuk apa? Bisa ya lumayan banyak paper lah dari itu dan juga ya ada sedikit ya ada breakthrough gitu yang saya dapetin gitu walaupun nggak ya lumayan lah menurut saya itu lumayan gitu saya lumayan gitu. Nah jadi saya ingat aja sama orang tua saya. Jadi saya kalau menurut orang tua masih ada hikmahnya gitu. Nah jadi yang saya bener itu tuh pas saya pulang ke Tangerang. Gitu. Saya pulang ke Tangerang. Saya ingin menjadi dosen gitu kan ya. Setelah penelitian. Tahu lagi enak-enaknya saya di Bandung di Unpad, saya diminta pulang. Gitu kan ke Tangerang. Kecewa. Bener saya kecewa gitu kan. Waduh saya itu impian saya gitu kan. Ya udahlah, tapi saya jadi dosen. Yang di Unpad iya calon dosen. Calon dosen itu ya. Tapi ya karena suruh pulang ya saya ya menurut aja saya yakin ada orang tua kalau nyuruh kan nggak salah ya. Jadi feeling orang tua kan nggak pernah salah ya. Akhirnya saya pulang aja gitu, saya pulang. Ya ternyata itu yang ngubah jalan hidup saya kan. Pulang ke Tangerang atau Pak Nurul, kuliah material bisa sekolah luar negeri, kerja luar negeri gitu. Makanya kemarin pas lagi di mana di Jepang pun saya kerja di National Institute for Material Science (NIMS) ya. Itu salah satu institut material terbaik di dunia gitu ya. Di dunia yang saya kesana pun nggak kebayang, saya nggak pernah kebayang bisa kesana gitu. Saya beneran nggak kebayang gitu. Bisa kesana dan itu ceritanya itu saya cerita sedikit ya. Nggak sengaja. Saya ke NIMS itu nggak sengaja. Jadi di kampus saya itu selalu ada international symposium kayak gitu loh setiap tahun. Dia itu undang orang-orang hebat. Profesor-profesor yang namanya zaman ada paper tuh suka datang ke kampus saya waktu saya di Korea tuh setahun sekali. Dan itu orang-orang hebat semua kan, orang-orang hebat semua. Nah waktu itu profesor saya wakil dari kampus. Cuman dia karena beliau ini wakil dekan berbarengan dengan akreditasi ibarat gitu. Dia bilang dia nggak bisa hadir gitu. Nah pihak kampus keberatan kalau dia nggak hadir. Kita nggak ada wakilnya prof gitu kan. Harus ada wakilnya, nggak boleh nggak ada wakilnya. Bedanya tentang seramik. Kita ngomonginnya sekarang siapa lagi gitu kan, kata dia. Ya tapi gimana kan saya
wakil dekan gitu. Wah itu konflik kan. Tapi akhirnya panitia bilang ya ada wakilnya kayak Prof siapa gitu. Iya tumbalnya saya. Ya saya udah langsung tegas tuh bilang pas lagi saya diminta menggantikan profesor, saya simpel jawab langsung enggak Prof gitu. Senolak. Enggak, saya nggak mau. Kenapa? Soalnya ya pembicaranya tuh orang-orang hebat semua. Profesor ini, dan itu ya maksudnya ya saya student gitu ya. Saya lagi dissertasi udah mau lulus ya, tapi saya siapa gitu dibanding mereka gitu loh. Nggak comparable gitu loh. Jadi kan acaranya lucu kalau kayak gitu kan. Gitu kan. Ini orang-orang hebat semua, tahu ada anak student yang lugu gitu muncul gitu kan, jadi aneh kemarin sore kan saya nggak terus saya nolak Prof saya nggak mau gitu saya gitu udah paksa gitu, tapi saya bilang alasannya kenapa saya nggak mau gini tapi akhirnya Alfian sama kampus gitu kalau kamu jatuh kampus kami ya kan kamu kita kan gimana gitu ya saya bilang udahlah gitu saya terima aja. Akhirnya disiasati saya pembicara pertama opening. Biar apa tuh? Biar kenapa? Jadi biar orang mas datang. Iya. Iya. Nah, jadi ini pagi kan suka ngantuk ya, orang kan sana punya suka minum gitu kan. Jadi saya bincang pertamanya nggak seru. Jadi orang kan pada nggak datang. Gitu. Itu disiasati tuh. Pertama tuh di akhir. Kalau di akhir saya di akhir ngenaknya kan orang pada datang. Tamunya rame. Nggak mau pulang kan ngenak gitu kan. Mending di awal aja. Jadi saya bincang pertama. Sebagai bincang pertama di simposium tersebut gitu kan. Yang datang orang-orang NIMS. Banyak orang yang datang gitu kan. Terus setelah kagetnya saya pas hari H gitu ya, pas hari H-nya itu kita pas saya presentasi itu udah rame dari awal. Wah kata saya bunuh diri gitu. Malah opener lagi pertama yang ngomong bunuh diri. Sebuah orang-orang hebat second yang saya pernah baca doang namanya di paper ada semua di situ gitu kan, keramik gitu kan, keramik struktur kata saya. Aduh mampus deh kata saya gitu kan. Ya saya pede aja bismillah gitu ya presentasi. Nyata semua impress sama presentasi saya gitu kan. Ramai diskusinya gitu kan, banyak pertanyaan dan sebagainya sampai ya setelah saya selesai presentasi itu ada seorang orang NIMS tuh yang ngasih ini satu nama gitu. Kamu mau kerja di NIMS nggak gitu kan? Ya kalau ini mau Prof gitu ya. Kirim CV kamu ke saya katanya gitu kan. Saya kirim CV, akhirnya saya diundang wawancara ke sana. Nah, jadi itu ya makanya nggak pernah kebayang saya di Sakan itu nggak pernah kebayang gitu sampai akhirnya ke sana. Ya tadi ngomongnya kenapa kerja pulang dari Jepang. Nah di NIMS tuh nyaman banget. Saya terus terang saya nyaman kerja di sana. Nyaman kerja di sana. Bahkan hampir jadi permanent employee. Permanent employee. Jadi ya tapi emang udah ngatur kali ya Allah ya. Ada jalannya. Jadi waktu itu kandidatnya cuma saya doang. Kandidat apa? Permanent employee di sana gitu kan. Jadi emang itu open di publik gitu ya. Dan profesornya terang-terangan bilang saya pengen kamu jadi permanent employee di sini. Gitu. Tantang gitu kan. Dia nulis rekomendasi bla 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 bla. Lolos sampai berapa tahap, di tahap akhir itu emang penilaian dari Presiden NIMS. Nah, tapi Presiden NIMS itu cuma ngasih entah kenapa nama saya tato hilang. Jadi pas lagi pengumuman akhirnya itu nama saya nggak ada gitu kan. Nama saya nggak ada, tapi bilangnya ada kandidat lain yang lebih baik daripada saya. Gitu. Bilangnya kayak gitu. Ini cara halus. Saya asik-asik aja gitu. Saya asik-asik aja. Saya bilang ke profesor, maaf Prof, saya nggak usah nggak lolos gitu. Soalnya katanya bilang ada kandidat yang lebih baik daripada saya. Profesor juga gitu. Ya udahlah kata profesor. Ternyata dia nggak ada. Formasi itu kosong. Udah pas. Jadi dia marah juga gitu loh. Masa saya, wah gila nih disabotase ya gitu. Dia udah rekomendasikan tahu ternyata saya nggak lolos gitu di akhir. Terus dia bilang, Alfian kamu daftar lagi tahun depan, saya nggak mau keterima. Gitu kan. Saya nggak daftar sih. Ada balik ke ini.
Nah itu belum. Oh belum, masih lanjut. Masih. Tapi setelah itu saya pas saya tetap bekerja kan anak saya sakit ya, terus anak saya udah sembuh. Nah terus ya orang tua perintah saya untuk pulang. Simpel itu. Jadi kata orang tua saya, kamu pulang gitu kan. Nah saya pun dengan simpel iya gitu kan. Nah, ini berhubung ada timernya nih sebenarnya. Nah, mungkin kita save buat materi setelah Pak Alfian ini di episode selanjutnya. Oke, siap. Gitu. Paling itu dulu ya. Siap. Pak Alfian ya. Siap. Oke. Kita ngobrol-ngobrol. Siap. Oke, thank you Pak.